Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pakai waktu kita bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan untuk kita pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Inde nomor 25 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat karya dan keselamatan dan anugerah yang Tuhan sediakan dan berikan di dalam hidup kami, membolehkan kami menikmati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan menuntun hidup kami boleh menikmati pagi yang indah ini dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami pada satu hari ini, biarlah kami bersekutu bersama dengan firman Tuhan, agar kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bila kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 7, beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang yang hidup di daerah pertanian, yang pastinya sudah sangat paham apa arti akar bagi kelangsungan hidup tanaman. Jika bibit kopi atau tanaman ditebar di daerah yang berbatu-batu dan di tanah yang tipis, itu harus segera dipindah ke dalam polybag atau tanah yang subur, yang sudah diisi dengan tanah subur atau kompos yang bebas dengan hama, yang artinya ditempatkan atau diberikan tempat yang terindah untuk kelangsungan hidup tanaman. Kalau tidak, bibit kopi itu akan segera layu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah Paulus mewaspadai keselamatan orang Kristen yang akan segera layu jika tidak segera kembali kepada firman Tuhan. Sebab Yesus Kristus salah satu-satunya juru selamat yang mampu menjamin keselamatan manusia hingga masuk ke rumah Bapa di surga. Jika hanya menyebut diri sebagai Kristen di dalam KTP, tetapi tidak pernah ke gereja dan tidak ada waktu untuk berdoa, mustahil bagi dia dapat merasakan kedamaian. Orang seperti itu akan mudah putus asa, dan hidupnya pun akan terombang-ambing, yang pada akhirnya akan menjadi pecinta tentang hidup dunia, yang artinya pecandu judi, kemewahan daripada dunia, minum-minuman keras dan sejenisnya yang diarahkan dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita pada pagi hari ini diingatkan bagi kita bagaimanakah kita hidup yang tetap Dia, untuk tetap hidup di dalam Dia. Yang pertama sekali dikatakan, hendaklah kita berakar di dalam Dia. Seperti tanaman, kita adalah organisme hidup yang menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Kristus, sehingga
sehingga kita boleh bertumbuh dan berakar. Yang berarti kita berakar, kita menancapkan sepenuhnya hidup kita di dalam kehidupan Kristus. Kita tidak hanya menyerap berkat-berkatnya, tetapi juga menjadikan Kristus sebagai pemimpin atau inspirator atau motivator dan pribadi yang olehnya kita memutuskan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Yang kedua, saat ini kita diingatkan hendaknya kita dibangun di atas Dia. Kristus adalah pondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan kita. Kalau kita memakai fondasi yang lain untuk hidup kita, baik itu pekerjaan atau rumah tangga, sosial dan lain sebagainya, maka berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang rapuh atau bahkan tanpa fondasi sama sekali. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita dibangun di atas Dia, maka kita akan bertambah teguh dalam iman. Seringkali kita telah banyak belajar atau mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang iman, tetapi terkadang kita hanya sementara saja, yang artinya keimanan kita nyangkut hanya di pengetahuan, di kepala kita, dalam kemampuan daripada pikiran kita. Kita tidak mengalami kebenaran iman yang sebenarnya. Tetapi kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran tentang firman itu, berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia. Kita akan bertumbuh dan bertambah teguh di dalam Dia. Hal itulah yang menyatakan dalam kehidupan kita bahwa hal lain yang membuat kita tidak di dalam Dia adalah bila kita bersungguh-sungguh tentang hidup ini. Hari ini kita dinasihati untuk selalu berlimpah atau berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Kata melimpah-limpah berarti sesuatu yang kita miliki lebih daripada apa yang kita butuhkan. Bagi anak-anak Allah, mengucap syukur tidak tergantung daripada situasi dan juga kondisi, tetapi itulah yang menjadi gaya hidup orang percaya, orang yang hidup di dalam Kristus. Maka oleh karena itu, marilah melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan dalam situasi apapun. Jikalau kita menanggapi dan melakukan ajaran firman itu, maka kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia. Karena itu, tetaplah kita hendaknya berakar dan dibangun di dalam Yesus. Karena dengan hidup di dalam Yesus akan menjadikan kita senantiasa bersyukur atas segala keberadaan hidup kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 697 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima pada saat ini. Tuhan memberikan kami waktu bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk berakar dan bertumbuh dan hendaknya dibangun di dalam nama Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai keteladanan dalam hidup kami dan memampukan kami berjalan di dalamnya. Allah Bapa yang di sorga, mampukan dan ajari kami untuk setiap waktu, untuk tetap mengandalkan setiap karya Tuhan di dalam hidup kami, agar kami dimampukan untuk tetap setia melakukan yang terbaik seturut dengan rencana Tuhan. Pada satu hari ini kami serahkan seluruh apa yang kami lakukan, yang kami perbuat, yang kami laksanakan, hendaknya seturut dengan rencana Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik,
yang seturut dengan rencana Tuhan juga. Dan inilah kami Tuhan, apapun pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Pada hari yang telah Tuhan titipkan, itu akan menjadi sukacita di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menerima setiap pemberian Tuhan dan menunggu setiap karya Tuhan yang terindah di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.